Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk teman-temanku semuanya yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, ada tersisa kurang lebih 75.000 kuota untuk P3K tahap 2 pada tahun ini dari 280 formasi jabatan yang diperebutkan. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K tahap 2 atau tahap terakhir yang mungkin nanti tidak akan ada lagi P3K di tahun-tahun berikutnya, kami menyediakan modul belajar dan paket tryout online yang bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun dan bisa dikerjakan berulang sebagai pembelajaran untuk persiapan ujian nanti, dan yang pasti semuanya berstandar sesuai dengan kisi-kisi atau materi ujian yang diterbitkan oleh Menpan RB untuk seleksi P3K tahun ini. Untuk itu mari kita belajar bersama teman-teman semuanya. Selamat menyimak, selamat belajar, semoga dimudahkan semua urusannya dan sukses selalu. Soal ujian seleksi penerimaan PPPK Formasi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama. Kompetensi umum dan khusus 15 soal pilihan ganda. 1. Seorang analis data ilmiah sedang menganalisis data eksperimen yang memiliki beberapa nilai ekstrim atau outlier. Ia mempertimbangkan berbagai metode penanganan outlier untuk memastikan hasil analisisnya tidak bias. Metode mana yang paling tepat digunakan jika distribusi data cenderung tidak normal dan penelitian bersifat eksploratori? A. Menghapus semua outlier secara langsung. B. Transformasi menggunakan logaritma natural. C. Winsorizing dengan batas 3 standar deviasi. D. Menggunakan median absolute deviation atau MET. E. Menerapkan analisis regresi robust. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, median absolute deviation atau MET merupakan metode yang tepat untuk mendeteksi dan menangani outlier pada data yang tidak berdistribusi normal karena MET bersifat robust terhadap outlier itu sendiri. Sementara metode lain seperti transformasi logaritma bisa mengubah interpretasi data, Winsorizing hanya tepat jika distribusi normal, dan penghapusan outlier secara langsung dapat menghilangkan informasi penting, terutama dalam penelitian eksploratori. 2. Analis data ilmiah di Kementerian Kesehatan menghadapi permasalahan saat akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan format yang berbeda atau CSV, JSON, dan database relasional. Beberapa data juga memiliki struktur yang tidak konsisten. Pendekatan manakah yang paling efisien untuk integrasi data dalam kasus ini? A. Menggunakan Extract Transform Load atau ETL dengan Apache Airflow. B. Menerapkan Data Lake dengan Apache Hadoop. C. Membuat Application Programming Interface atau API untuk setiap sumber data. D. Mengkonversi semua data ke format SQL secara manual. E. Implementasi data warehouse dengan Star Schema. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, Extract Transform Load atau ETL dengan Apache Airflow merupakan solusi paling efisien karena memungkinkan otomatisasi proses ekstraksi data dari berbagai sumber, transformasi format dan struktur data yang tidak konsisten, serta pemuatan data ke dalam format yang seragam. Airflow juga mendukung penjadwalan, monitoring, dan penanganan kesalahan yang komprehensif, yang penting untuk integrasi data dari berbagai sumber dengan format berbeda. 3. Seorang analis data ilmiah membutuhkan metode untuk memprediksi kualitas udara berdasarkan 20 variabel lingkungan yang saling berkorelasi. Dataset berisi 15.000 pengamatan dengan 5% missing values yang tersebar acak. Metode machine learning yang paling sesuai untuk kasus ini adalah A. K-nearest neighbor dengan imputasi min untuk missing values. B. Random forest dengan teknik imputasi berbasis pohon keputusan. C. Support vector regression dengan kernel linear. D. Artificial neural network dengan normalisasi min-max. E. Multiple linear regression dengan stepwise selection. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan, random forest dengan teknik imputasi berbasis pohon keputusan adalah pilihan optimal karena mampu menangani variabel yang saling berkorelasi tanpa asumsi distribusi tertentu, robust terhadap overfitting, dan dapat melakukan fitur importance untuk mengidentifikasi variabel lingkungan yang paling berpengaruh. Metode imputasi berbasis pohon keputusan juga efektif untuk menangani missing values dengan mempertimbangkan pola dan hubungan antar variabel, bukan hanya statistik seperti mean atau median. 4. Analis data ilmiah di Badan Pusat Statistik sedang merancang skema basis data untuk sensus penduduk nasional. Data yang akan disimpan mencakup informasi demografi, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan dari 270 juta penduduk. Struktur basis data yang paling optimal untuk memfasilitasi analisis multidimensional dan pembuatan laporan agregat adalah A. Nosql Database dengan model dokumen-oriented. B. Relational Database dengan normal form ketiga. C. Graph Database dengan struktur node dan relationship. D. Dimensi hierarkis dalam data warehouse. E. Time Series Database dengan sharding. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, dimensi hierarkis dalam data warehouse adalah struktur optimal untuk kasus sensus penduduk karena memungkinkan analisis multidimensional atau seperti OLAP yang efisien. Struktur hierarkis memudahkan drill down dan roll up data demografi berdasarkan wilayah, kelompok usia, tingkat pendidikan, dan dimensi lainnya. Data warehouse juga dirancang khusus untuk keperluan analitik dan pembuatan laporan agregat dalam volume data yang sangat besar seperti sensus nasional. 5. Analis data ilmiah di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, menganalisis citra satelit untuk memantau deforestasi. Ia menggunakan algoritma klasifikasi piksel untuk mengidentifikasi area hutan yang telah berubah. Dengan resolusi citra 10 meter x 10 meter dan area studi seluas 50.000 km persegi, algoritma mana yang paling efisien dari segi komputasi namun tetap memiliki akurasi tinggi? A. Convolutional Neural Network dengan arsitektur UNet. B. Decision Tree dengan boosting adaptif. C. Clustering K-means dengan inisialisasi K-means++. D. Support Vector Machine dengan kernel RBF. E. Random Forest dengan pengaturan hyperparameter otomatis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, Convolutional Neural Network atau CNN, dengan arsitektur UNet adalah pilihan optimal untuk klasifikasi citra satelit resolusi tinggi dalam skala besar karena dirancang khusus untuk segmentasi citra, mampu mempelajari fitur spasial secara hierarkis, dan arsitektur UNet secara spesifik efektif untuk mendeteksi perubahan piksel seperti dalam kasus deforestasi. Meskipun membutuhkan komputasi tinggi saat pelatihan, CNN sangat efisien saat inferensi dan dapat diparalelkan dengan GPU, menjadikannya lebih efisien untuk dataset besar dibandingkan algoritma seperti SVM atau Random Forest. 6. Analis data ilmiah di Badan Geologi sedang mengolah data deret waktu dari sensor seismik untuk mengembangkan sistem peringatan dini gempa. Data dikumpulkan dengan frekuensi 100 Hz dari 50 stasiun pemantau selama 5 tahun. Terdapat noise dari aktivitas manusia dan fenomena alam lainnya. Pendekatan preprocessing yang paling tepat untuk data ini adalah A. Moving average dengan jendela 24 jam untuk mengurangi noise. B. Fast Fourier Transform untuk analisis komponen frekuensi. C. Downsampling data menjadi 1 Hz untuk efisiensi komputasi. D. Wavelet Decomposition dengan thresholding adaptif. E. Kalman Filter untuk estimasi state seismik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, Wavelet Decomposition dengan thresholding adaptif merupakan metode optimal untuk preprocessing data seismik karena mampu memisahkan sinyal seismik dari noise pada berbagai skala frekuensi secara simultan, mempertahankan informasi temporal yang krusial untuk deteksi dini, dan secara adaptif menyesuaikan threshold noise berdasarkan karakteristik sinyal lokal. Metode ini lebih unggul dibandingkan FFT yang kehilangan informasi temporal, moving average yang menghilangkan sinyal frekuensi tinggi yang penting, atau downsampling yang berisiko menghilangkan informasi P-wave awal yang krusial untuk peringatan dini. 7.
Seorang analis data ilmiah di Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan model prediktif untuk produksi perikanan nasional. Dataset mencakup data historis 10 tahun terakhir dengan 25 variabel prediktor. Metode fitur selection yang paling tepat untuk meningkatkan performa dan interpretabilitas model adalah A. Principal Component Analysis atau PCA, dengan 95% variance explain. B. Recursive Feature Elimination dengan validasi silang atau RCV. C. Correlation Based Feature Selection dengan threshold 0.7. D. L1 Regularization atau LASSO, dengan cross validation. E. Chi-square test untuk semua variabel kategorik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, L1 Regularization atau LASSO, dengan cross-validation adalah metode optimal untuk fitur selection dalam kasus ini karena secara otomatis melakukan seleksi fitur dengan mengecilkan koefisien fitur yang tidak relevan hingga 0, menangani multikolinearitas yang umumnya terjadi dalam data deret waktu seperti produksi perikanan, dan menggunakan cross-validation untuk menentukan parameter regularisasi yang optimal. Berbeda dengan PCA yang menghasilkan komponen yang sulit diinterpretasi, LASSO mempertahankan variabel asli yang penting, meningkatkan interpretabilitas model prediksi. 8. Analis data ilmiah di bidang bioinformatika menganalisis data sequencing genom untuk mengidentifikasi varian genetik yang berhubungan dengan penyakit tertentu. Dataset berukuran 2 terabita dengan informasi dari 10.000 sampel. Tantangan utamanya adalah komputasi yang intensif dan kebutuhan memproses data secara paralel. Infrastruktur pemrosesan data yang paling sesuai adalah A. Single Node High Performance Computing dengan 128 core. B. Distributed Computing dengan Apache Spark dan Parquet. C. Cloud Computing dengan instance GPU khusus bioinformatika. D. Grid Computing dengan seduler SLURM. E. Quantum Computing dengan algoritma Grover. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, Distributed Computing dengan Apache Spark dan format Parquet merupakan solusi optimal untuk analisis data genom skala besar karena Apache Spark mendukung komputasi paralel dan terdistribusi yang dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Format Parquet menyediakan kompresi dan pembacaan kolumnar yang efisien untuk data genom yang terstruktur, serta Spark menyediakan API khusus untuk analisis genom atau seperti Adam yang mengoptimalkan operasi bioinformatika umum. Solusi ini lebih praktis dibandingkan quantum computing yang belum matang, lebih skalabel daripada single node, dan lebih cost-efektif dibandingkan instance GPU khusus. 9. Analis data ilmiah di lembaga pengembangan vaksin menggunakan model machine learning untuk memprediksi efektivitas kandidat vaksin berdasarkan struktur protein. Mengingat konsekuensi serius dari prediksi yang salah, metrik evaluasi model yang paling tepat digunakan adalah A. Koefisien determinasi atau dan mean absolute error. B. Area under the precision recall curve atau AUPRC, dan F1 score. C. Confusion matrix dengan weighted cost function. D. Log loss dengan confidence calibration. E. Sensitivity dan specificity dengan threshold dinamis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, log loss dengan confidence calibration merupakan metrik evaluasi terbaik untuk kasus prediksi efektivitas vaksin karena memberikan penalti besar untuk prediksi yang salah namun dengan keyakinan tinggi, mengukur tidak hanya akurasi prediksi tetapi juga kualitas probabilitas yang dihasilkan, dan calibration memastikan bahwa probabilitas output model mencerminkan kemungkinan sebenarnya, yang krusial dalam pengambilan keputusan klinis di bidang vaksin. Log loss juga lebih informatif dibandingkan metrik biner seperti F1 score dalam kasus ini di mana derajat keyakinan prediksi sama pentingnya dengan prediksi itu sendiri. 10. Seorang analis data ilmiah di bidang klimatologi melakukan analisis data cuaca dari 500 stasiun pemantau selama 30 tahun terakhir. Ia hendak mendeteksi tren perubahan iklim yang signifikan secara statistik. Metode analisis yang paling tepat adalah A. ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average, dengan seasonal decomposition. B. Man-Candle Test dengan Sun Slope Estimator. C. ANOVA dua arah dengan interaksi lokasi dan waktu. D.
Regresi linear berganda dengan variabel dummy musiman. E. Exponential smoothing dengan dampening. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, Man-Kendall test dengan Sun Slope Estimator adalah metode paling tepat untuk analisis tren perubahan iklim karena merupakan uji non-parametrik yang tidak mengasumsikan normalitas data, robust terhadap outlier yang sering terjadi pada data klimatologi, dan secara khusus dirancang untuk mendeteksi tren monoton dalam data deret waktu lingkungan. Sun Slope Estimator memberikan magnitud perubahan yang tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Metode ini lebih sesuai dibandingkan ARIMA yang lebih fokus pada peramalan atau ANOVA yang mengasumsikan homogenitas varians. 11. Dalam konteks analisis data ilmiah, penggunaan metode Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM semakin populer. Tahapan yang benar dalam metodologi ini adalah A. Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, Deployment. B. Problem Definition, Data Collection, Data Cleaning, Exploratory Analysis, Modeling, Validation. C. Hypothesis Formation, Data Gathering, Preprocessing, Analysis, Interpretation, Publication. D. Research Question, Literature Review, Data Collection, Analysis, Result, Conclusion. E. Project Planning, Data Acquisition, Feature Engineering, Algorithm Selection, Training, Testing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, CRISP-DM terdiri dari 6 tahapan yang berurutan yaitu Business Understanding atau memahami tujuan bisnis, penelitian, Data Understanding atau mengidentifikasi dan memahami data, Data Preparation atau membersihkan dan mentransformasi data, Modeling atau menerapkan teknik pemodelan, Evaluation atau mengevaluasi model terhadap tujuan bisnis dan Deployment atau implementasi model. Ini adalah standar industri yang diakui secara luas untuk proyek data mining dan analisis data ilmiah. 12. Berikut ini adalah teknik visualisasi data yang paling tepat untuk menganalisis hubungan antara variabel kategorik dan numerik secara simultan dalam dataset multivariat. A. Scatter plot dengan color encoding. B. Heat map dengan hierarchical clustering. C. Parallel coordinates plot. D. Alluvial diagram dengan weighted flow. E. Sunbus chart dengan interactive drill down. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, Parallel Coordinates Plot adalah teknik visualisasi optimal untuk menganalisis hubungan antara variabel kategorik dan numerik secara simultan dalam dataset multivariat karena dapat menampilkan banyak dimensi data atau baik kategorik maupun numerik pada satu visualisasi, memungkinkan identifikasi pola, klaster, dan outlier lintas dimensi yang berbeda, serta menunjukkan korelasi dan trade-off antara variabel yang berdekatan. Teknik ini lebih komprehensif dibandingkan scatter plot yang terbatas pada 2-3 dimensi, heat map yang lebih cocok untuk matriks korelasi, atau Sunbus chart yang lebih fokus pada hierarki. 13. Dalam analisis data ilmiah berbasis Bayesian, teknik Markov Chain Monte Carlo atau MCMC digunakan untuk A. Mengoptimalkan parameter model dengan gradient descent. B. Melakukan inferensi pada posterior distribution yang kompleks. C. Mengurangi dimensionalitas data dengan proyeksi stokastik. D. Mengestimasi parameter maksimum likelihood dalam model hierarkis. E. Melakukan validasi cross-validasi dengan resampling. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, teknik Markov Chain Monte Carlo atau MCMC, dalam analisis Bayesian digunakan untuk melakukan inferensi pada posterior distribution yang kompleks dan sulit atau tidak mungkin dihitung secara analitik. MCMC mengambil sampel dari distribusi posterior dengan membangun rantai Markov yang konvergen ke distribusi target. Metode ini memungkinkan estimasi parameter model, interval kredibilitas, dan prediksi dalam kerangka Bayesian, terutama untuk model kompleks dengan banyak parameter dan struktur hierarkis. 14. Analis data ilmiah menghadapi tantangan big data dengan karakteristik 4V. Manakah yang bukan merupakan salah satu dari 4V dalam definisi big data? A. Volume. B. Variety. C.
Velocity. D. Validity. E. Veracity. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, validity atau keabsahan, bukan merupakan salah satu dari 4V dalam definisi Big Data. 4V yang umum dikenal adalah volume atau jumlah data yang besar, variety atau keragaman tipe dan sumber data, velocity atau kecepatan data dihasilkan dan perlu diproses, dan veracity atau kebenaran kualitas ketidakpastian data. Beberapa literatur juga menambahkan V kelima yaitu value atau nilai atau manfaat yang dapat diekstrak dari data. 15. Seorang analis data ilmiah menerapkan teknik ensemble learning untuk meningkatkan performa model prediktif. Berikut ini yang merupakan prinsip dasar dari bugging atau bootstrap aggregating, adalah A. Melatih serangkaian model lemah secara berurutan di mana setiap model baru fokus pada kesalahan model sebelumnya. B. Mengkombinasikan berbagai algoritma yang berbeda untuk mendapatkan hasil optimal. C. Melatih beberapa model pada subset data yang diambil dengan penggantian dan mengkombinasikan hasilnya. D. Membagi ruang fitur menjadi region dan melatih model spesialis untuk masing-masing region. E. Melatih model dengan berbagai hyperparameter dan memilih yang terbaik melalui validasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, prinsip dasar dari bugging atau bootstrap aggregating, adalah melatih beberapa model pada subset data yang diambil dengan penggantian atau bootstrap samples, dan kemudian mengkombinasikan hasil prediksi dari model-model tersebut, biasanya dengan voting atau untuk klasifikasi, atau averaging atau untuk regresi. Teknik ini bertujuan mengurangi varians dan mencegah overfitting. Random forest adalah contoh populer dari algoritma yang menerapkan prinsip bugging, dengan tambahan random fitur selection pada setiap split.